Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari cerita horor, keluarga yang sangat bahagia, tetapi keluarga itu tidak sama sekali bahagia, yaitu keluarga tak kasat mata di rumahku. Inilah cerita horor keluarga tak kasat mata di rumahku. Saat baca-baca cerita yang ada di sini, aku jadi teringat pengalaman pribadiku yang diganggu oleh makhluk tak kasat mata di penghuni alam lain di sebelah rumahku sendiri. Dan pada kesempatan ini juga aku ingin berbagi cerita yang berjudul Keluarga Tak Kasat Mata di Rumahku. Kejadian yang aku alami ini terjadi di bulan Ramadan sekitar tahun 2009 lalu di sebuah desa Cirebon. Saat itu aku sudah bekerja di luar daerah di Kalimantan. Mendekati hari raya, aku mengajukan cuti dan mudik menuju kampung halaman di Cirebon. Seperti hari-hari biasanya, di bulan Ramadan di kampung selalu ramai dengan kegiatan di masjid-masjid atau musola. Salah satunya yaitu tadarusan setelah sholat tarawih. Aku pun mengikuti kegiatan tersebut sekaligus mengobati rindu dengan teman-teman yang ada di kampung. Kumpul-kumpul bersama seperti waktu masih kecil. Hampir setiap hari aku jalan ke rumah untuk bertemu dengan teman-teman, ngobrol-ngobrol atau sekedar keliling kampung sambil menunggu waktu buka puasa yang sering disebut dengan ngabuburit. Menjelang maghrib pun tiba, aku pulang ke rumah untuk membantu bude dan kakak sepupu menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Dan saat yang dinanti oleh setiap orang yang sedang puasa pun tiba. Beduk musola ditabuh dan azan pun dikumandangkan, menandakan tiba waktu untuk berbuka puasa. Alhamdulillah, setelah seharian beraktivitas, segelas sirup jeruk dingin aku teguk, lalu melaksanakan sholat maghrib di rumah supaya bisa cepat-cepat makan bersama. Setelah makan bersama sambil menunggu isya dan taraweh, aku biasanya ngobrol dengan bude dan sepupu di rumah, bercerita ngalor kidul, mengobati rindu dengan keluarga. Namun pada hari itu aku sangat kelelahan akibat seharian keliling kampung bertandang ke rumah sahabat kecilku, sehingga akhirnya aku terlelap di sofa ruang tamu. Aku tertidur di kursi sofa ruang tamu yang pada saat itu sengaja lampunya dimatikan, sedangkan di ruangan sebelah adalah ruang keluarga dengan sebuah televisi. Di ruang keluarga itu, bude dan kakak sepupuku sedang asyik menonton film sinetron khas di bulan Ramadan. Sayup-sayup di ruang tamu, dalam lelapnya tidurku terdengar suara azan menandakan waktu isya telah datang. Namun karena lelah, aku pun mengindahkan panggilan azan tersebut dalam hati, berkata, untuk malam ini aku sholat isya dan tarawih di rumah saja, sendirian, mumpung sudah PW posisi wena. Nih, lagi ngantuk berat. Dan akhirnya aku pun tertidur lelap di sofa ruang tamu. Tak beberapa lama saat aku tertidur, aku merasakan mimpi yang aneh dan gak enak. Saat itu aku merasa ada seseorang yang memerhatikanku dan berusaha untuk membangunkan aku dari tidur. Akibat mimpi buruk ini, aku pun terbangun dalam posisi sadar dan tidak sadar. Antara mata mengantuk, namun hendak bangun juga aku dikejutkan oleh hal yang selama aku tinggal di rumah tersebut. Dari kecil sampai dengan saat ini, baru pertama kali aku menyaksikannya. Saat posisi tidur,
menghadap miring ke kiri dengan posisi tangan kiri. Aku lingkarkan ke bahu kanan dan tangan kananku berada di belakang badan. Sedangkan pandanganku menuju ruang keluarga. Yang ruang keluarga itu adalah Bude dan kedua kakak sepupuku sedang menonton televisi. Dalam keadaan demikian, tangan kananku itu dipegang oleh sosok wanita yang dalam keadaan itu aku tidak melihat bentuk wajahnya, hanya sosoknya tergambar seperti wanita parubaya dengan rambut panjang. Dia memegang ibu jari tanganku kanan, sedangkan tangan kiriku dipegang oleh sosok anak kecil laki-laki yang kisaran umurnya sekitar 6-8 tahun. Sedangkan di belakang sofa terasa berdiri tegak sosok pria yang memperhatikan aku seperti membenciku. Yang sedang tidur di situ, mataku terus memperhatikanku dengan tajam. Hal yang di luar akal pikiranku. Pada saat kejadian itu sepenuhnya, aku sadar, namun aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tolong, sekedar bergerak pun tidak karena kedua tanganku dipegang dan ditarik oleh sosok wanita dan anak-anak itu. Saat itu, aku tersadar telah mengalami gangguan dari makhluk tak kasat mata. Aku berusaha untuk melihat ke arah pria besar yang terus melotot dan memperhatikanku. Namun, ketika mataku berusaha untuk melirik ke arahnya, selalu mataku tertutup karena aku berpaling darinya. Kembali mataku terbuka, aku mencoba beberapa kali, selalu begitu berulang kali, sehingga aku berusaha untuk berteriak meminta tolong agar didengar oleh Bude dan sepupuku yang jaraknya posisiku tertidur sekitar 5 meter. Aku berusaha teriak, namun suaraku seperti hilang berkali-kali. Aku berusaha berteriak namun tidak ada yang bisa bersuara. Sosok pria besar di belakangku masih terus memperhatikan aku dalam keadaan tak biasa bergerak. Bersuara dalam hati, aku berpikir bagaimana untuk melepaskan pegangan wanita dan anak kecil ini. Aku berusaha melepaskan pegangan mereka, namun mereka berdua memegangku sangat kuat. Aku berusaha meminta tolong, namun keluar yang dari mulutku hanya ucapan set, seperti orang yang menyuruh orang lain diam, tidak ribut. Berkali-kali aku memanggil dengan suara yang sedikit nyaring, hus, hus. Merasa ada kegaduhan di sofa. Bude melirik ke arahku yang terlihat sedang gelisah. Bude pun bertanya kepada sepupuku itu, Teguh, kenapa? Mimpi buruk kali ya? Aku mendengar jelas Bude mengatakan hal itu. Aku dalam posisi yang benar. Sadar seketika dalam hati aku teringat berucap istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu dengan cepat, sosok wanita yang memegangku ibu jariku dan tangan anak kecil yang memegang kelingkingku itu lenyap. Begitu juga sosok pria besar di belakangku. Sontak suaraku pun kembali. Aku langsung berteriak, astagfirullah. Bude dan kedua kakak sepupuku menoleh ke arahku dan bertanya, kenapa Guru, ada apa? Aku pun menceritakan kejadian yang aku alami kepada mereka. Sungguh ini film horor yang pengalaman aku yang baru pertama aku alami selama aku tinggal di rumah tersebut. Hikmah dari kisah yang aku alami ini adalah bahwa dunia ini dihuni oleh keluarga yang tak kasat mata di rumahku. Selain aku keluargaku, rupanya ada juga sebuah keluarga yang tak nampak aliasnya makhluk tak kasat mata. Namun keberadaannya dapat dirasakan oleh orang yang berada di situ. Sekian cerita horor dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.